TKD Dojang Sentra Prestasi. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aurelia Mawarni yang biasa dipanggil Aurel. Jadi di episode kali ini aku akan menanyakan tentang background Dojang TKD Dojang Sentra Prestasi. Di sebelah aku sudah ada Sabam Elvison. Sabam Elvison itu adalah orang yang mendirikan Dojang TKD Sentra Prestasi. Oke Sabam, pertama-tama aku pengen tahu dulu nama Sabam sama background Sabam. Mungkin penonton yang di rumah pun pengen tahu sebenarnya Sabam itu siapa. Oke, nama saya Elvison, biasa dipanggilan sehari-harinya Sabam Elvis. Ya, alhamdulillah background saya selama ini pelatih berseleksi nasional, kemudian wasit nasional, wasit kurugi, wasit komisi nasional. Kemudian penguji nasional, kemudian terakhir saya ambil 2024 sekarang juga, yaitu terakhir bersertifikat wasit para. Oke Sabam, aku mau nanya Sabam, kapan sih Sabam TKD DWC ini didirikan? TKDWC didirikan sekitar bulan April 2019. Tahun 2019 itu kan waktu itu COVID ya Sabam. Pernah nggak sih Sabam Dojang ini tuh vakum Sabam? Karena kan 2019 itu baru pertama kali masuknya COVID di Indonesia Sabam. Iya, kita paham betul Taufik, karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian itu adalah depending sama pemerintah. Tapi kena punya solusi lain ya terhadap perkembangan latihan. Kita harapkan latihan secara mandiri, karena di sekolah-sekolah juga anak-anak di stop juga kegiatan-kegiatan pusat belajar. Tapi orang tua sendiri memohon kegiatan latihan tetap berjalan. Makanya kita cari solusi latihan, kita pindahkan ke tempat di rumah pribadi. Berarti melalui daring ya Sabang? Ya, daring juga. Tetapi anak-anak ini kita kasih soal, ya materi, ada yang kemudian melalui daring gitu. Baik Sabam. Setelah vakum beberapa hari, terus latihannya itu kapan Sabam? Berapa lama sih Sabam vakumnya gitu Sabam? Ya, lebih kurang vakumnya 1,5 tahun. Lama kali ya Sabam, 1,5 tahun. Oke. Terus aku kan juga lihat nih Sabam, di TKD DWC itu banyak banget anak-anak kecil Sabam. Kenapa sih Sabam di tempat Sabam itu banyak anak kecil Sabam? Karena kan kalau aku lihat di tempat lain itu banyak banget anak-anak yang kayak usia SMP, SMA gitu Sabam. Tapi di DWC itu kebanyakan anak SD Sabam. Ya, kita betul-betul cari anak-anak konsistennya itu di usia dini. Karena anak-anak ini melatih di usia dini itu butuh proses konsisten, kesungguhan yang lebih maksimal. Kenapa? Karena anak-anak ini dunianya mindset bermain. Kita ciptakan pola berlatih adalah pola bermain berlatih, bermain sambil berprestasi, sehingga ini ya anak-anak dirasakan berlatih itu tidak terlalu capek, ya tidak merasakan capeknya. Kemudian di samping itu kita evaluasi terus setiap minggu punya jadwal khusus, jadwal pre-event ya. Pre-event ini sebentuk manajemen dengan manajemen pertandingan, wasit kita persiapkan, tim etik kita persiapkan, kemudian pertandingan kita persiapkan. Jadi betul-betul seperti ya pertandingan. Jadi anak-anak ini kalau tidak sempat ikut pada event-event sebenarnya itu tidak masalah, karena udah merasakan jam terbang didapat di Dojang ini. Wah, menarik banget ya teman-teman. Di Dojang Sentra Prestasi ini memang latihannya tuh seperti bermain sambil berprestasi. Oke Sabam, selanjutnya aku mau nanya Sabam, susah nggak sih Sabam mengajar anak-anak yang usianya tuh dari TK sampai kelas 5 SD gitu Sabam? Ya, kalau dibilang susah, ya sangat susah. Tetapi kita ikuti mindset anak-anak ini. Anak ini tentu dunianya bermain. Bagaimana kita ikuti cara pola bermainnya, kemudian kita masukkan program taekwondo. Ya, itu tidak jauh larinya program-program speed leader. Karena taekwondo itu basis olahraga itu banyak itu larinya pada speed leader. Karena speed leader lagi identik sekarang perkembangan olahraga, kita ciptakan pola-pola taekwondo itu ya lari speed leader, ada sadar pergerakan kaki ini kita bentuk dari pergerakan step by step kita ubah jadi bentuk tendangan, sehingga anak ini menyenangi.
di samping itu juga mengolah pikirnya berlatih, ya bisa anak ini dia tidak merasakan gitu lelah, dia tidak merasakan itu capek, dia tidak merasakan gitu latihan, dia merasakan bermain dan berlatih. Oh, begitu ya Sabam. Kalau untuk latihan dalam seminggu itu berapa kali Sabam? Kita sediakan jadwal latihan itu satu minggu itu terbagi dua kategori. Pertama jadwal reguler. Jadwal reguler ini kita punya 3 kali pertemuan dalam seminggu, Rabu dan Jumat. Itu jamnya jam 19 sampai jam 21.30. Tetapi di samping itu karena terganggu dengan azan, anak-anak kita stop, kita sholat berjemaah. Artinya ya nggak ada ceritanya ya sholat tinggal. Kita berprestasi boleh, tetapi agama kita ketinggalkan. Terus yang ketiganya, pertemuan ketiganya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ini ya, betul saya sampaikan tadi itu adalah jadwal khusus. Jadwal apa? Itu jadwal pra-event. Kita bikin manajemen pertandingan sehingga anak-anak ini ya yang tidak merasakan event di pertandingan karena faktor-faktor biaya, orang tua ya tidak sanggup misalnya, ya kita dukung di sini. Otomatis anak-anak tidak merasakan kekurangan jam terbang. Di samping latihan reguler itu ada latihan apa aja Sabam? Ya ada. Kita tambah di samping latihan reguler, kita tambah latihan ekstranya. Karena latihan reguler ini ya kita banyak kita adopsi latihan materi, teknik skill, ya baik fungsi maupun kerugi. Ya, terus kita punya jadwal latihan ekstranya itu 3 kali pertemuan dalam seminggu. Itu pun kita bagi juga bagi 2. Ya, ada kerugi, ada fungsi. Kenapa kerugi? Fungsi kita bisa satukan karena teknik skill beda, basicnya beda. Kalau kita satukan, ya kita tidak fokus salah satu antara kerugi dan fungsi, maka dipisahkan. Kalau fungsi kita ambil jadwal sore, jam 4, 16 sampai jam 6. Kemudian maghribnya kita istirahat, jam 7 kita mulai kita alihkan kerugi. Itu hari ini apa aja? Itu harinya setiap hari Senin, kemudian hari Kamis. Kemudian khusus Sabtunya kita gabung semuanya. Kerugi dan fungsi satukan. Itu adalah fisik. Ya. Oke Sabam. Selama TKD-DWC ini didirikan, itu prestasi anak-anak di TKD-DWC gimana Sabam? Alhamdulillah TKD-DWC ini berdiri lebih kurang itu sekitar 5 tahun. Kita perdana turun waktu masa Covid itu di Padang. Kebetulan ada kejuaraan pertama diadakan Pendeka Unan, itu betul. Kita udah udah entry by name. Ya, cuma panitia tidak membuka karena terkait dengan izin prinsip tidak keluar, kemudian izin keramaian tidak keluar, maka ini pending. Dipending dengan batas waktu tertentu. Di samping itu kita tunggu ya, kita tetap resisten latihan. Kita arahkan anak ada kegiatan kejuaraan di Jambi. Itu kejuaraan pertama adalah KTA, KTA Champion. Di sana kita perdana turun. Kita bawa anak-anak itu lebih kurang 8 anak. Alhamdulillah semuanya berprestasi. Ya, semuanya medali emas. Ya. Oh enggak salah. Itu lebih kurang itu 5 orang medali emas. Ya, selebihnya perak. Setelah di kejuaraan Jambi itu di mana Sabam? Kemudian keduanya kita Jambi lagi. Itu masih juga suasana masa Covid juga. Karena kejuaraan di daerah kita sendiri Sumatera Barat itu boleh dikatakan belum bisa diadakan karena terkait dengan izin dari pemerintah. Makanya kita kejar terus ya kejuaraan karena anak-anak ini di samping latihan dia butuh evaluasi berupa jam terbang berhubungan dengan kejuaraan. Itu kita Jambi lagi ya, Jambi Rangkayu Hitam. Kita bawa anak-anak 12 orang semuanya, ada pomsi, ada kerugi, alhamdulillah berprestasi semuanya. Menarik banget guys. Dan aku tuh ngeliat ya guys, kayak di Kota Padang itu jarang banget ada atlet-atlet pomse. Iya Sabam. Ya. Di Sumatera Barat tuh kurang banget ya Sabam atlet pomsenya Sabam. Ya. Saya tidak bilang masalah Sumatera Barat kurang. Ini masalahnya SDM. Ini kelangkaan dari SDM para pemegang sabuk hitam itu banyak super powernya itu di kerugi aja. Sementara teknik skill taekwondo itu letaknya adalah di pomse bukan di kerugi. Kalau kerugi itu ya teknik itu nggak perlu betul.
dia pakai formatted teknik, formatted area, asal dengan pelanggaran, tidak perlu betul tenangnya. Tapi kalau di POMSE betul-betul teknik skill, ya secara akurasi seperti apa, kesan seperti apa. Ya kalau di kirurgi, ya itu cari poin. Kalau di POMSE, ya cari kesalahan. Kalau bicara masalah teknik skill taekwondo itu adalah basisnya di POMSE. Nah, sekarang anak-anak yang berkaitan buka dojang, apalagi di kalangan sabuk hitam, itu butuh POMSE. Karena apa? Butuh teknik-teknik yang dilatih kepada dojang masing. Kalau berhubungan dengan apa? UKT, ya itu tidak jauh dengan POMSE juga. Ya, kalau POMSE kalau kita hilangkan, kalau POMSE kalau malah berlatih, ya risikonya apa? Itu serba kekurangan. Ya, akhirnya kita akan tereliminasi sendiri secara teknik skill. Ya, tentunya khususnya POMSE. Oh gitu ya Sabam. Tadi aku tuh salvak Sabam sama sertifikat Sabam. Tadi kan Sabam mempunyai sertifikat para ya Sabam. Yeah. Para itu apa sih Sabam? Ini para kita baru terakhir mengambil di kelatnya itu di Jogja. Itu diadakan di Jogja sama PPTI. Para itu adalah itu taekwondoin ya yang sama juga haknya berprestasi sama atlet konvensional. Para diadakan adalah itu setelah kejuaraan event besar. Itu nama para. Ya, taekwondo para ini tidak bisa dibilang anak cacat. Ya, karena kalau dibilang cacat dia merasa apa namanya itu tereliminasi secara fisik dan mental. Ya, ini kesempatan untuk berprestasi para sama dengan atlet komersial. Mulai dari kejuaraan tingkat bawah sampai ke tingkat nasional. Karena nilai medali itu sama, nggak ada bedanya. Makanya sampai sekarang Sabam lagi ekstra cari atlet-atlet berbakat, atlet-atlet potensial yang bisa dikaderisasikan sampai berprestasi. Ya, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat nasional. Ya, karena atlet ini susah kali mencari, langka sekali. Nah, saya kemarin udah dapat kebetulan. Ini faktor dari kesibukan anak sekolah, kemudian pemaham tentang para orang tuanya belum mendalami, makanya ini jadi PR besar bagi Sabam. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang punya anak bagi teman-teman yang punya anak para dan ingin anaknya itu berprestasi, gabungin aja teman-teman ke TKD DWSC teman-teman. Terus kalau anak para itu latihannya seperti apa Sabang? Anak para ini latihannya itu tidak sama dengan atlet konvensional, karena dia ada mengalami sedikit perbedaan dengan atlet konvensional, ya, masalah fisik, mental, psikisnya itu memang betul-betul kita perhatikan secara detailnya. Kita bikin jalur khusus, kita tidak gabungan dengan atlet konvensional. Kemudian kalau memang sudah terbentuk, insya Allah kita akan buka juga semacam pra-eventnya. Nah, kita siapkan SDM-nya mulai dari wasitnya. Nah, dengar-dengar Sabam, TKD DWC kan pernah mengadakan pelatihan buat wasit Sabam. Itu bentuknya gimana sih Sabam? Iya, ini karena pertanyaan dari awal, TKD DWC ini lebih banyak itu kita mulai dari usia dini. Jadi kita butuh kaderisasi ya untuk pengembangan taekwondo secara jangka panjangnya, apalagi anak dia masa usia transisi ya. Ini udah butuh ya kaderisasi yang harus kita persiapkan. Yang pertama kali pelatih, coachnya, kemudian wasitnya, kemudian tenaga IT, kemudian scoring, kemudian samping itu kita bangun juga SDM yang berhubung dengan perangkat pertandingan, yaitu itu adalah MC-nya. Alhamdulillah kita menyelenggarakan point in-one. Apa in-one itu? Yang pertama coach, wasit, MC, kemudian multi scoring. Alhamdulillah kita laksanakan. Gunanya untuk kita berdayakan pada pre-event yang kita selenggarakan setiap minggunya. Terus untuk jangka kedepannya kita persiapan SDM ini. Dengar-dengar Pemprov TI Sumbar mau mengadakan kepelatihan diklat wasit, ya, kemudian pelatih. Kita udah
siapkan secara internal di Dojang sendiri untuk direalisasikan ke untuk yang lebih tingginya. Oke, begitu teman-teman. Sungguh menarik sekali bukan belajar di TKDDW. Nah, guys, dengar-dengar kan Pemprov TI itu bakalan mengadakan UKT dan aku mau nanya nih Sabam, apa saja sih Sabam syarat-syarat buat ngambil dan itu Sabam? Ya, tentu syaratnya ini yang tentu kita memicu kepada yang udah dikeluarin sama TI Sumbar. Ya, seperti penyandang sabuknya kemudian terdaftar Tikon, umurnya, tetapi tentu berkait dengan rekomendasi Dorjang. Karena dasarnya ada rekomendasi Dorjang. Tidak ada rekomendasi Dorjang, anak-anak ini tidak bisa ikut serta pada ujian tersebut. Ya, kita ciptakan kaderisasi yang berkualitas. Ya, tentunya kita tidak mencari kuantitas dulu. Dasarnya kita cari kualitas. Ya, pertama kita merekomendasikan Dojang ini untuk mengikuti UKT dan Black Belt. Ya, harusnya memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah penyandang sabuk grup 1 nasional yang aktif berlatih dan terdaftar dalam member Tikon Pukiwon. Ya, karena kalau tanpa member Pukiwon, anak-anak ini pengurus sertifikat tidak bisa. Mau tak mau anak ini harus kita masukkan dalam member Tikon. Kemudian masalah umur minimal kita ambil umur 15 guna terjadi jangan sampai terlama pakir di masa usia transisi dan tingkat pung. Pung itu adalah penyandang sabuk hitam junior itu layaknya ngambil hanya sampai tingkat 3 tingkat dan 1, 2 dan 3. Itu batasnya itu di bawah umur 18 tahun. Tapi kalau untuk ambil dan 4-nya masih di bawah umur di bawah 5 tahun, 18 tahun, mereka tidak bisa ngambil. Nah, makanya kita tidak rekomendasikan anak-anak kita ngambil di bawah umur 15 tahun. Kita pakai ring umur 15 tahun supaya tidak terjadi kelamaan parkir. Ya, kalau anak-anak di masa usia dini terlalu parkir, terjadi malas berlatih, dia cenderung masuk cabur olahraga lain. Nah, ini anak-anak aset bagi kita. Kita udah susah payah berlatih, sementara dia beralih ke cabur lain. Ini antisipasi kita. Makanya kita batasi anak yang layak adalah umur 15 tahun. Kita diskusi juga sama senior kita di BPTI, umur yang yang maksimal itu ada umur 15 tahun untuk ambil dan satunya. Nah, kemudian seterusnya kita bina terus teknik skill dalam taekwondo dalam bentuk kerugi dan pemuse. Kemudian mempunyai dedikasi kontribusi terhadap pengembangan taekwondo di Dojang Sentra Prestasi TKDW ini. Kemudian tentunya sehat jasmani dan rohani. Kemudian kita bikin narasinya tentang taekwondo itu pemahaman seperti apa. Makanya kita beri bikin deskripsi berbasis soft skill. Dia bercerita dia. Jadi anak terlatih pemahamannya tentang taekwondo melalui basis soft skill seperti apa. Kalau anak-anak umur 9 tahun kita mungkin saya percaya aja tidak dia yang pasti dia minta tolong orang tuanya. Bukan ini harapan saya. Ya. Makanya kalau umur 15 tahun saya rasa anak-anaknya udah siap, udah bisa mengarang. Seperti soft skill itu. Kemudian lagi apa yang soft skill itu yang maksud itu. Kemudian soft skill itu adalah pendidikan yang tidak ada di rapor. Makan tidak ada di ujian nasional. Mentalitas, karakter, percaya diri, sikap pantang menyerah, dan berjuang yang tinggi, komunikatif, adaptif, kreatif, kemudian akhlak yang baik. Kemudian yang terakhirnya anak-anak ini harus magang dulu selama 1 tahun gitu. Karena anak-anak ini akan jadi copy paste perpanjangan tangan dari saya untuk melatih nanti. Nah, kalau udah bisa melatih, inilah akan nanti perkembangan ini. Saya bisa berani saya mengembangkan TKDW berbagai sub-sub di Dojang ini. Ini kalau anak-anak kalau dikaderisasikan terlatih, saya rasa belum siap. Secara psikologis dia belum siap. Makanya saya tidak akan izinkan. Gitu. Oh, seperti itu. Berarti memang guys, memang di TKDDWC itu memang memiliki persyaratan tersendiri guys. Contoh seperti buat deskripsi tadi Sabam. Itu hal yang menarik banget guys. Karena setahu aku buat deskripsi itu
dan berapa sih Sabam? Harusnya kan di satu itu kan nggak harus kan Sabam. Cuman di TKD DWSC itu memang harus di dan satu itu memang harus buat deskripsi. Itu dan berapa Sabam? Buat deskripsi itu seharusnya Sabam? Ya, kalau di UKT dan ini materinya yang pertama ada basic 14 momen, kemudian kirurgi, kemudian fungsi, kemudian osinsul, kiupak, kemudian esai. Esai itu terbagi dua, esai pengetahuan secara umum, kemudian esai seperti deskripsi ini. Deskripsi ini itu adalah persyaratan itu Haidan itu jam 6 ke atas. Itu berbasis bahasa Inggris. Kemudian dan 5-nya juga ada, itu berbasis bahasa Indonesia tapi ditujukan PBTI. Tetapi kita bangun SDM kita melatih anaknya bikin deskripsi ya berbasis soft skill. Dia belajar berinteraksi, taekwondo itu mulai dari tingkat bawah seperti apa dirasakan sampai di tingkat terakhirnya dia bisa bercerita. Secara otomatis dia udah bisa membuat dasar-dasar deskripsi seperti apa. Insya Allah pada nanti dia mengalami pada Haidan nanti dia tidak akan kelabakan, susah untuk mengantisipasi materi ini. Demikian. Materi setiap jadwal fake itu apa aja sih Sabam? Ya sebenarnya kita adopsi dari event. Kalau event ya H-1 itu udah dikeluarkan bagian pertandingan. Kita tetap keluarkan H-1 ke pertandingan baik POMC maupun rugi. Semoga sehingga anak-anak udah terbiasa seperti event ya dia nggak perlu dilatih lagi, dia harus siapkan diri dan akan setelah langsungnya akan membantu pada seniornya yang menamping di event di bidang kita ini. Kemudian kita materinya ada kirurgi individual, ada kirurgi tim, ada fungsi, ada fungsi individual, ada mixer, ada mic dan sebagainya. Kemudian samping itu ada juga tambah lagi speaking. Ini speak ini adalah teknik skill ya visual. Ini di pertandingan secara visual di event-event internasional. Kita tetap kita bikin nih karena ini akan memicu teknik skill berkembang pada kirurgi. Anak ini kalau bagus teknik skillnya pada pada speaking, insya Allah akan terbawa perkembangan tekniknya pada kirurgi. Makanya speak ini tidak kita tinggalkan sama sekali. Jadi anak kirurgi karena berdasarkan personal teknik skillnya. Oke, begitu teman-teman. Memang latihan fight di TKD DWSC ini memang seperti pertandingan asli dan bukan reporter tapi pendukung-pendukungnya pun juga semangat seperti kejuaraan-kejuaraan pada umumnya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir Sabam. Ya. Kenapa Sabam tidak menurunkan anak-anak prakadet ke prestasi Sabam? Bukan prakadet, kadet. Kadet Sabam. Ya. Ini kejuaraan yang sifatnya open turnamen mulai dari anak-anak ini prakadet A ya 67, B 89, C Super 11. Sekarang masuk ke masa transi ya tingkat prestasi kadet, junior, senior. Saya bicara masalah prestasi. Kalau prestasi itu adalah satu di mana? Itu adalah di senior, bukan di berkadet, bukan di kadet, bukan junior. Jadi Sabam betul-betul selektif untuk menurunkan atlet-atlet ini karena saya lihat Indonesia ini banyak kehilangan atlet masa depan. Ya, karena banyak terjadi risiko cedera itu adalah di masa usia transisi. Dia di usia kadet umur 12 tahun 14, kemudian terjadi cedera di usia junior 15 tahun. Sementara kalau udah cedera ini udah akan terjadi kelangkaan. Saya rugi, orang tua rugi, ya. Kemudian taekwondo semua juga rugi. Makanya saya selektif menurunkan khusus untuk prakadet. Sabam tidak akan mengizinkan anak-anak turun di tingkat prestasi. Karena itu adalah untuk mengamankan mereka. Pertama, dia udah selama ini bertanding di prakadet A, B dan C. Khusus untuk kadet, Sabam lebih menurunkan tetap turun di pemula, tetapi di prestasi Sabam stop. Alasannya karena untuk memaksimalkan mereka ya secara kekuatan tunggal kaki saya persiapkan, secara mempersiapkan mentalitasnya saya siapkan juga, kemudian mempersiapkan selama ini ya
kita tekankan pada orang tua lebih banyak pertumbuhan ya daripada event-event. Tapi kalau untuk pada saat umur 15 tahun, Sabam baru merekomendasikan turun di tingkat prestasi. Karena secara mental sudah siap, secara teknik skill sudah siap, secara kekuatan turun kaki sudah siap. Ya, udah siap turun di prestasi. Tapi kalau untuk prakadet, ya Sabam tidak akan mengizinkan. Sabam takut ya akan kehilangan atlet masa depan kita ini. Makanya ya saya tidak bangga anak berprestasi di tingkat kadet, anak berprestasi di tingkat junior. Saya lebih bangga anak berprestasi di senior. Karena keberhasilan pelatih itu adalah berprestasi ada di senior, apalagi di PON. Demikian. Oke teman-teman, berakhirlah video kali ini. 1 jam bersama Sabam, diskusi bersama Sabam, pelatih atau tokoh utama di TKD DWSC. Oke Sabam, terima kasih Sabam. Dadah.